Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat-Mu. Dan pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu tetap kuat meski dalam tekanan. Mazmur pasal 119 ayat 70 sampai dengan 72. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalimat bijak yang terkenal dari John William Marriott. Adalah seorang wirausaha dan pengusaha kenamaan dari Amerika Serikat. Kayu yang baik tidak tumbuh dengan mudah. Semakin kencang angin, semakin kuatlah pohon itu. Artinya, sebuah pohon kayu akan terlihat kualitasnya ketika mampu berdiri kuat di tengah terpaan angin yang datang. Teruji karena melewati proses. Tekanan, penindasan, masalah, kesulitan, penderitaan, dan sebagainya adalah bentuk proses yang terkadang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Ketika diperhadapkan dengan proses itu, kebanyakan dari kita akan mengeluh, bersungut-sungut, marah, kecewa, putus asa, protes, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Sadar atau tidak, semuanya itu adalah salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk menegur kita, melatih iman kita, dan membentuk kita supaya menjadi pribadi yang berkualitas. Tetapi semua yang sangat bergantung pada cara pandang tiap-tiap orang dalam menyikapinya. Kalau kita melihat dari sisi positif, tekanan yang ada justru semakin menyadarkan kita akan keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki, sehingga hal itu akan mendorong kita untuk mencari Tuhan dengan sungguh, bergantung padanya, dan berharap hanya kepada Tuhan. Kita yang sebelumnya hidup menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, kini mulai belajar memiliki penyerahan diri penuh dengan kehendak Tuhan. Pemazmur memiliki pengalaman hidup yang demikian. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Jadi, selalu ada maksud yang Tuhan ingin sampaikan melalui keadaan yang mungkin tidak menyenangkan dan sangat menyakitkan secara daging, yaitu supaya kita tidak lagi hidup dalam pelanggaran demi pelanggaran, dan semakin menyadari bahwa
selama ini kita telah jauh meninggalkan Tuhan dan hidup sekehendak hati. Tekanan-tekanan dalam kehidupan akan membentuk kita menjadi pribadi yang tidak mudah rapuh, semakin kuat dan berkenan di pemandangan Tuhan. Ia bukan mengejar hidup yang serba enak, melainkan mau memiliki hidup yang bermakna. Bukan hanya bermakna bagi dirinya sendiri, tetapi berarti bagi Kristus, gerejanya, dan orang-orang lain. Untuk itu, ia tetap bersukacita walaupun harus mengalami penderitaan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar menghargai firman Tuhan melalui berbagai penderitaan sebagai anugerah yang membebaskan kita dari cara hidup yang tidak berkenan kepadanya. Untuk tahan menderita itu tidaklah mudah, tetapi bersandar padanya kita bisa. Ingatlah apa yang dikatakan Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami kembali diingatkan oleh firman-Mu, supaya hidup kami semakin hari semakin melekat, semakin bergantung kepada Tuhan, sehingga kami mengalami tekanan, mengalami masalah, kami tetap kuat karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, bimbing dan pimpinlah kami, sehingga apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.